Kemarin tanggal 29 pas Idul Adha dia wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dibunuh. Dari sahabat, curhat sahabat, saya mempunyai kesalahan sahabat, saya juga sudah curhat sahabat, saya juga curhat sahabat jika saya diceraikan, sahabat, tapi kenapa sahabat ketujuh curhat sahabat ke-8. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel yang membahas tentang curhatan siapapun yang masuk ke DM saya. Ya, jadi ini channel ini berangkat dari curhatan para follower saya di TikTok dan di IG. Mereka DM saya, mereka minta solusi ke saya tentang masalah mereka. Nah, saya nggak janji saya bisa ngasih solusi apa enggak ya. Yang penting saya bacain, kalau misalnya saya bisa kasih solusi, saya akan kasih solusi. Tapi kalau nggak bisa, saya mohon maaf. Dan saya mohon izin untuk mengambil pelajaran dari masalah mereka atau masalah kalian yang nonton ini ya. Dan kalian juga bisa mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang ada, beragam masalah-masalah orang tuh. Ya, selamat datang di channel saya, Bang Iman. Yang belum kenal saya, panggil saya Bang Iman ya. Yang udah kenal, yang udah pernah kesini, selamat datang kembali. Kita mulai aja langsung ya dari curhatan yang pertama. Kita sebut saja namanya Lia, karena belum ada nama Lia dari kemarin-kemarin tuh. Assalamualaikum, mohon maaf Bang, tadi saya lihat salah satu konten Anda, oke? Saya mau tanya, gimana sih tulisannya ini? Saya mau tanya kayak, semisal, kaya ya, KAAI itu apa sih? Saya mau tanya kayak semisal tiba-tiba ada yang DM terus dia berniat untuk melamar, namun si wanita belum siap juga karena belum mengenal si pria ini itu gimana ya? Semoga berkenan bisa dibalas pakai video. Ya, ini saya balas pakai video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah saya jawab belum ya? Lupa saya. Pokoknya saya jawab lagi. Ya kalau misalnya ada laki-laki yang nge-DM kamu ya, kalian perempuan. Terus ada dua nih. Kan kita nggak tahu dia modus atau serius ya. Dia DM itu berarti dia sudah maupun modus ataupun serius, dia tuh udah stalking kalian tuh. Mereka udah scroll TikTok kalian atau apapun ya, mereka lihat oh ini menarik nih bagi dia, terus dia DM ngajak nikah. Terus masalahnya di sini iya jelas lah, kalau misalnya tiba-tiba DM ngajak nikah ya mana mau lah siapapun ya, kecuali yang DM kalian itu misalnya orang yang sudah kalian kenal. Kalau belum kenal siapapun gak mau ya, walaupun dia orangnya baik sebenarnya. Nah caranya gimana? Ya cari tahu dia itu dari mana, asal mana. Apalagi kalau misalnya sekota itu enak banget. Kalau misalnya dia sekota tuh ditanya di mana, daerah mana, kirim utusan. Saya cerita dikit ya. Waktu saya memperkenalkan diri ke rumah mertua ya, memperkenalkan diri ke sana. Setelah nikah nih baru istri saya cerita bahwa bapaknya itu main ke tempat saya tuh, main ke daerah saya tuh, nanya saya ini siapa, orang-orang di masjid kenal nggak sama saya, pokoknya nanya tentang saya. Jadi gitu ya kalian, kalau misalnya ada yang tiba-tiba DM ngajak nikah, ya kaget lah. Tapi bisa jadi dia emang serius. Coba dicari tahu dia itu siapa, orangnya baik apa enggak ya. Kasih dicari apakah dia tulus, apakah dia modus. Gitu ya Lia. Semoga saya mohon maaf baru balas ini udah lama nih, agak lama nih. Karena saya baru bikin channel ini ya. Dan kalian yang nonton ini di-subscribe biar channel ini berkembang ya. Di-subscribe, di-like, silahkan komen aja. Kalian punya pendapat apa? Komentar aja. Sambil dinyalain loncengnya, jangan lupa tuh. Saya lanjut ke curhatan nomor 2. Oke, kita sebut saja namanya Tari. Yang saya sebut ini bukan nama sebenarnya ya, karena saya menjaga privasi seseorang. Siapa tahu curhatan mereka itu aib kan. Jadi saya bacain dulu. Aku mau curhat dong kak. Ya, aku janda anak satu lagi diajak kenalan sama duda tapi dia belum punya anak. Umur kita selisih 11 tahun. Nggak masalah. Dia guru SD. Aku bercerai dengan suamiku baru 3 tahunan lah. Sedangkan dia sudah lama sekali pakai
Iya ya syok kalinya. Sudah lama sekali sekitar 13 tahunan yang lalu. Dia ngebet banget pengen nikah, pengen cepet-cepet. Aku ketemu dia baru 2 kali, itu pun di sekolah. Dan dia ngobrol cuma lihat-lihatan aja. Dia dapat nomornya dari ponakanku karena dia guru ponakanku. Iya, dia guru ponakanmu. Aku setiap diajak ketemu, aku selalu nolak karena aku malu. Ya, perempuan itu harus malu ya. Tetapi aku terasa nyaman kalau kontekan sama dia. Oke. Dia kalau WA bahasanya tentang nikah mulu, lama-lama jadi males. Terus dia juga lama-lama menjauh. Iya karena dia ngebenikah ya, makanya nikah mulu. Di sisi lain aku juga pengen nikah lagi, tapi aku masih trauma sama pernikahanku yang dahulu, takut salah pilih lagi. Oke. Hampir sama ya kasih saran aku harus gimana, hampir sama kayak kasusnya Silia tadi tuh, Tari. Hampir sama kayak kasusnya Silia, kamu selidiki dia kalau misalnya bisa ngutus seseorang, tahu kakak kamu atau bapakmu atau siapa, laki-laki atau siapa ya, cari tahu dia orangnya gimana, gitu aja sih. Kamu hampir sama kasusnya nih, belum kenal banget kan, belum kenal banget, ya begitu caranya. Untuk trauma dari pernikahan yang lalu itu wajar ya, karena siapapun gak ada yang mau cerai sebenarnya, dan siapapun gak ada yang mau salah pilih pasangan. Nah, maka dari itu belajar dari kesalahan, belajar dari kesalahan. uh, Dulu gimana tuh, waktu dengan yang lama, cara perkenalannya gimana, diubah, dibalik caranya dari yang dulu. Kalau yang dulu tuh terabas aja, main cinta-cinta doang, itu akan terulang lagi kalau misalnya pakai cara yang sama. Gitu ya, Tari, gitu aja sih dari saya. Saya lanjutin ya ke yang satu lagi. Ini cenderung pendek-pendek ya. Ya, selanjutnya ini dari namanya laki-laki nih. Kita kasih nama siapa ya? Joni aja, Joni. Nama ini ya, bukan nama sebenarnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau curhat Bang. Ya tahu yang DM saya itu curhat ya rata-rata. Aku lagi ada masalah Bang. Masalahnya aku kan kursus bahasa Jepang Bang. Tapi di IPK yang sangat jauh, di LPK. Apa sih? Tapi di LPK. LPK itu apa? Yang sangat jauh dari rumahku. Aku pun dulu didaftarin saudara gitu kesananya. Of course aku cobain ke LPK sana. LPK itu tempat itu ya, saya kurang ngerti, nanti komentar aja ya yang tahu LPK itu apa. Pas di hari Minggu aku pun berangkat ke salah satu daerah Bekasi. Aku pun langsung ke rumah saudara. Aku pun langsung ke rumah saudara. Aku pun langsung berangkat pas malam hari ke LPK apa IPK? Ke LPK sesudah sampai di LPK Bang. Aku pun berangkat malam hari ke IPK sesudah sampai di IPK Bang. Sudah masuk gitu aku pun agak kaget gitu pas besoknya aku kaget sama peraturan yang membuat aku tidak betah. Oh jadi kamu pas sampai di sana nggak betah. Aku pun nggak betahnya gara-gara waktu nggak bisa ngembangin diri sama susah beradaptasi Bang. Soalnya aku tipe introvert banget sama sistemnya nggak nyaman aja gitu Bang. Aku pun ya aku pun mau pindah LPK tapi orang tua kasihan uang sudah masuk sekitar 4 juta. Aku pun bingung bila diterusin bakal tersiksa bila keluar jatuhnya jadi ngecewain orang tua. Jadi aku harus gimana Bang? Aku pun bingung. Aku pun gini ya. Kamu tadi ada alasan kamu untuk kamu terhambat mengembangkan diri. Sebenarnya ketika kamu kursus bahasa Jepang itu sedang mengembangkan diri kamu. Ya, kamu sedang mengembangkan diri kamu tuh. Kembangin di situ bahasa Jepang kamu. Gini, kalau misalnya udah masuk di sana, ya dan kalau misalnya kamu mau nolaknya itu di awal. Nolaknya di awal. Ya, jangan kamu terima ketika orang sudah keluar duit, terus kamu mundur. Itu akan menyakitkan hati orang. Dan ini soal adaptasi ya, nanti juga terbiasa sendiri kamu di sana. Jangan sampai kayak ada yang baru-baru ini viral kan yang di sekolahnya dibiayain sama dokter Richard ya. Dibiayain sama dokter Richard, tiba-tiba dia ngerasa dia kena mental di sana, itu lemah ya, itu atau orang-orang lemah. Kalau saya
bukan lemah sih nyebutnya, itu orang-orang bodoh. Gak semua orang punya kesempatan itu. Bener ya, gak semua orang. Jadi kalian yang 2000-an ya, lahir 2000-an, jangan cengeng dikit-dikit mental health apaan, enggak gitu. Enggak gitu ya, di hidup kalian untuk waktu bertahun-tahun ke depan nanti itu lebih sulit loh. Jadi kalau misalnya harusnya di generasi ke bawah-bawah itu makin tangguh dari orang-orang yang dulu. Makin tangguh dari orang-orang yang dulu. Jadi gitu ya, Joni, semangat ya Joni. Ya ini udah tiga curhatan. Apakah saya akan bacain satu lagi curhatannya? Barangkali ya. Saya lihat dulu mana nih curhatan lagi. Oke, ini panjang nggak? Saya cari yang curhat yang PA ini nggak begitu panjang. Ini dari Yeni. Yeni belum ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita tapi sebelumnya minta maaf. Aku wanita pendosa yang melakukan pacaran. Alhamdulillah. Ya, pacaran itu jalan menuju zina ya, karena ya jangan dekati, pacaran itu mendekati itu. Ya sadar dosa itu bagus loh. Semangat ya tinggalin. Aku seorang janda udah 8 tahun, singkat cerita di tahun 2012 tante aku nikah lagi dan di situ juga aku pertama ketemu dengan mantan suamiku ini. Oh mantan suamimu. Terus tanteku punya anak tiri seumuran aku. Dan kita mau dijodohkan tapi aku gak mau karena aku sudah terlanjur dekat dengan mantan suamiku ini. Ntar saya belum mulai nih ceritanya nih. Kamu dekat sama mantan suami. Mantan suami itu cerai atau apa? Nah setelah aku udah janda datang lagi kata jodohkan ini. Oke, tapi tidak direstui oleh ayahku karena lelaki ini tetangga dengan mantan suamiku. Kenapa? Agak nggak relevan ya alasannya. Kenapa kalau tetangganya? Oke, aku ngalah sama ayah. Sorry. Karena nggak mau pernikahan kedua gagal. Astagfirullahaladzim, gatel banget. Sorry ya. Karena nggak mau pernikahan kedua gagal lagi karena keegoisan aku seorang anak beberapa tahun kita hilang kontak. Saya baca lagi ya. Karena nggak mau pernikahan kedua gagal lagi karena keegoisan aku seorang anak beberapa tahun kita hilang kontak, kita kembali lagi tukar cerita dengan sepupu aku ini di awal tahun 2022. Keegoisan aku seorang anak beberapa tahun. Maksudnya kamu egois gak nurut sama orang tua gitu. Di awal tahun 2022 dia ajak aku nikah tapi aku udah ada calon yang diinginkan oleh ayah. Oke. Tapi aku tetap komunikasi dengan sepupuku ini karena udah anggap keluarga. Gak nyampe 2 tahun kita komunikasi kembali. Kemarin tanggal 29 pas Idul Adha, maaf ya ini udah lama curhatannya baru saya baca sekarang. Di kemarin tanggal 29 pas Idul Adha dia wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena dibunuh. Mulai dari situ aku merasa kehilangan badan aku lemes sampai hari ini gak nafsu makan, gak semangat kerja, gak berhenti nangis. Setiap sebut nama dia dalam doa, aku habis sholat pasti nangis sejadi-jadinya, benar-benar kehilangan. Bahkan sama tunanganku ini gak ada gairah untuk ngobrol, ditambah lagi keluarganya cerita kebaikan dia. Tapi memang almarhum ini baik banget sama keluarganya. Adik-adiknya dia yang menafkahinya karena ibunya udah lama wafat. Ya semoga itu jadi bekal dia ketika dia sudah meninggal dunia. Dan almarhum ini cerita ke orang-orang aku adalah calon istrinya, bahkan pas proses ngurus jenazah keluarganya selalu telepon aku seakan-akan aku ini benar-benar calon almarhum. Padahal enggak, mereka percaya lagi. Mereka percaya, tapi kamu cinta gitu ya. Yang bikin aku merasa bersalah, aku sering blokir dan abaikan almarhum karena gak mau disuruh cepat pulang dari Taiwan.
Aku belum siap nikah lagi, masih mau kerja. Kalau dia nyet ngeyel, kalau dia ngeyel telepon terus aku blokir. Tapi kenapa setelah dia wafat aku gelisah banget. Kepikiran almarhum terus, bayangannya selalu ada. Bahkan di mimpiku sering datang, padahal sebelumnya kita nggak ada ikatan pacaran maksudnya. Ya, sampai calon suamiku marah ke aku karena masih memikirkan almarhum. Jelas, jelas ya, dia marah. Apa yang harus aku lakukan? Tolong kasih saran dan masukan biar aku bisa menerima kenyataan ini. Aku pengen tenang, setiap hari nangis terus padahal selalu minta keikhlasan sama Allah, tetap aja masih merasa kehilangan. Oke, tanggung ya, saya baca dikit lagi. Oh iya, kita komunikasi nggak setiap hari banget, kadang 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu, tapi kalau aku ladenin bisa setiap hari. Tapi aku males ngobrol terlalu lama dengan lawan jenis. Bagus, dan aku juga mikir perasaan tunanganku yang sekarang ini. Itu tuh, harusnya begitu. Gini ya, walaupun kamu udah jadi sepupu dari, dia sepupu kamu kan, dia sepupu kamu satu, kamu udah tunangan, ya udah nggak usah komunikasi lagi sama orang lain, termasuk ke sepupu kalau memang di antara kalian ada sesuatu, ada kucu-kucu hotahe, nggak usah berhubungan. Dan untuk perasaan kamu dan teman-teman ya, untuk perasaan itu kita nggak bisa kendalikan, perasaan kita itu akan jatuh ke siapa. Kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita itu jatuhnya kepada siapa. Kita hanya bisa mengendalikan sesudah itu. Sesudah kita jatuh itu kita bisa mengendalikan ini mau aku apain nih. Mau aku ikutin atau mau aku lawan. Nah untuk kalian yang sudah punya pasangan, udah tunangan misalnya, dilawan perasaan itu. Dilawan perasaan itu, jangan hatinya dilawan pokoknya. Karena kalau lama-lama dilawan itu akan hilang sendiri, dan jangan komunikasi. Karena yang jauh di mata lama-lama jauh di hati. Begitu ya, yang jauh di mata lama-lama jauh di hati. Kendalikan pikiran kita, hati kita itu susah mengendalikannya ya. Hati itu paling capek, paling mudah capek dan paling sibuk. Itu susah mengendalikan, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Termasuk yang sudah punya istri, punya suami, bisa banget kalian jatuh cinta kepada orang lain selain pasangan kalian. Nah itu adalah ujian gitu tuh. Tadi siapa sih namanya ini, saya lupa nyebutnya. Yeni ya, Yeni ya tadi ya, kalau nggak salah ya Yeni. Jadi gitu ya Yeni, kamu fokus aja, kamu doain aja dia, doain aja jangan sampai tunangan kamu, apalagi kalau misalnya sekarang kamu udah nikah, jangan sampai suami yang tahu. Doain aja dalam dalam kesendirian ya. Doain, kalau misalnya kamu ingat doain. Sekaligus minta lupain, ya Allah hamba punya yang harus hamba utamakan, yaitu suami hamba gitu tuh kalau misalnya kamu udah nikah. Gitu ya. Kayaknya udah cukup ya untuk curhat kali ini. Ada berapa tadi? 4 ya. Nah untuk teman-teman yang lain, silakan kalian ambil pelajaran dari yang tadi ya. Dan saya mohon maaf untuk kalian yang curhat kalau misalnya saya nggak ngasih solusi, saya mohon maaf, tapi ya itulah sebisa saya ya, sepemahaman saya saat ini. Saya mohon doa dari kalian biar saya nggak malas belajar, biar saya bisa menjawab keluh kesah dari kalian. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau curhat, kalian ya, boleh silakan banget DM ke TikTok atau IG. Terus pastikan dulu kalian udah nggak ada lagi tempat cerita. Apalagi kalau misalnya itu aib ya, pastikan kalian nggak ada tempat cerita. Baru ke saya tuh. Dan identitas kalian gak akan saya buka kemana-mana. Akan saya rahasiakan, insya Allah seumur hidup saya gak akan saya ceritain kemana-mana. Ya. Kecuali istri mungkin ya, istri saya mungkin ngelihat handphone saya karena saya nggak ada rahasia dengan dia tuh, tapi dia nggak begitu, dia nggak begitu peduli dengan hal-hal yang begitu. Dia juga mengambil pelajaran dan dia juga nonton ini loh, gitu ya. Ya udah sampai sini aja untuk curhat kali ini. Sehat-sehat kalian semua, sehat semuanya, sehat badannya, sehat imannya, sehat mentalnya, iman mental dulu tuh, sehat iman, sehat mental, sehat badan, dan sehat finansialnya. Saya pamit sampai ketemu di curhatan berikutnya. Silakan ambil lagi pelajaran dari sana dan jangan lupa komen ya, kalian punya pendapat apa, komen aja. Saya pamit, saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini.
Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dari sahabat. Curhat sahabat. Saya mempunyai kesalahan sahabat. Saya juga curhat sahabat. Saya juga curhat sahabat jika saya diceraikan. Curhat sahabat. Tapi kenapa sahabat setuju curhat sahabat?